ada berita hoax, berita yang tidak mempunyai dasar kebenarannya tentang BPR Kristajaya, yang di sini judulnya menyatakan BPR Kristajaya hampir bubar, tabungan nasabah terancam hilang. Mas, saya ingin mengklarifikasi bahwa berita itu adalah hoax alias berita yang tidak sesuai fakta yang ada. Kami akan memproses secara hukum akun-akun yang menyebarkan berita hoax tersebut. Teman-teman media sekalian, saya dari BPR Kristajaya selaku Direktur Utama ditemani dengan kuasa hukum kami, Pak Samuel Adu dan Pak Widatona. Mungkin kami ingin mengklarifikasi sedikit berbagai berita yang berkembang siang tadi sampai sore hari di media sosial baik Facebook maupun media online terkait ada berita hoax, berita yang tidak mempunyai dasar kebenarannya tentang BPR Kristajaya, yang di sini judulnya menyatakan BPR Kristajaya hampir bubar, tabungan nasabah terancam hilang. Dan ini disebar di berbagai media sosial, Facebook maupun grup Facebook lainnya. Dan untuk menyikapi berita tersebut, mungkin pertama-tama saya ingin mengklarifikasi bahwa berita itu adalah hoax alias berita yang tidak sesuai fakta yang ada. Karena seperti teman-teman ketahui, BPR kami, BPR Kristajaya ini saat ini sedang bertumbuh dan berkembang, dan kami pun diawasi penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga setiap perkembangan laporan keuangan kami selalu kami upload, kami publikasikan kepada masyarakat, dan itu bisa diakses di ojk.go.id. Mungkin saya masuk sedikit terkait tingkat kesehatan perbankan kami. Bank kami, kenapa saya katakan sangat sehat, karena kalau diberitakan sini bahwa terancam tabungan nasabah terancam hilang, itu betul-betul berita yang sangat menipu masyarakat, menggiring opini masyarakat. Karena dana pihak ketiga kami atau dana likuiditas kami itu saat ini sebesar 82 miliar, yang dimana bahwa dana tersebut kami kelola dan kami siap salurkan kepada masyarakat Kota Kupang dalam bentuk kredit, dan tidak pernah ada kata bahwa kami dalam kondisi yang hampir bubar atau bangkrut. Itu saya pastikan tidak, itu adalah berita hoax. Karena pertumbuhan laba kami sejak 2022 ini terus bertumbuh setiap bulannya 10-15%. Dan perlu saya sampaikan juga terkait pertumbuhan bank kami, total aset kami 265 miliar, dan dana tabungan itu ada 44 miliar, deposito itu ada 170 miliar, dan yang paling penting di sini adalah modal inti kami atau modal para pemegang saham itu ada sekitar 40 miliar. Dan NPL kami pun per Juni kemarin itu di bawah 5%, per Juli kemarin di bawah 5%, yaitu masih dalam kategori sehat. Dan itu teman-teman semua bisa mengakses laporan keuangan kami itu di ojk.go.id, terpublikasi semua. Ini laporan neraca, laporan laba rugi kami. Dengan data-data bukti ini jelas menyatakan bahwa bank kami sangat sehat dan dalam proses pertumbuhan yang sangat baik. Karena tidak mungkin kami bank sebesar ini dan kami diawasi oleh OJK. Tentu setiap data-data yang paling tahu adalah OJK. Ketika terjadi permasalahan di dalam perbankan, tentu yang akan paling tahu duluan adalah OJK sebagai otoritas pelindung dan pengawas kami. Sehingga untuk mengklarifikasi berita-berita di luar itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa berita itu hoax. Memang saat ini kami BPR Kristajaya sedang menjalani proses hukum dengan salah satu notaris yang ada di Kota Kupang. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, tidak ada kami ingin secara personal atau pribadi dengan notaris tersebut. Kami hubungan yang kami laporkan ini adalah memang hubungan secara profesional, yaitu kami sebagai instansi perbankan dan beliau sebagai pejabat publik yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan suatu perikatan.
luar itu, terlepas dari itu, tidak ada dari kami untuk terkait dengan pribadi seseorang atau terkait dengan latar belakang keluarganya atau kepentingan politik dan sebagainya. Kami murni hanya ingin meminta pertanggungjawaban dari notaris tersebut, apakah sertifikat yang kami minta untuk dilakukan perikatan bisa dikembalikan. Selebihnya dari itu kami tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan pribadi dengan beliau maupun keluarga beliau. Sepenuhnya total hanya kepentingan profesional antara bank yang harus menunjuk notaris untuk dilakukan perikatan sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan untuk menyikapi itu mungkin nanti terkait berita-berita yang tersebar di media sosial maupun berita-berita yang tersebar di Facebook dan sebagainya, akun-akun yang telah menyebarkan berita-berita itu selanjutnya mungkin saya akan serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya untuk bisa melakukan tindakan atau proses yang lebih lanjut. Mungkin terkait dengan pemberitaan yang sebagaimana disampaikan oleh Dirut bahwa ini adalah berita hoax atau tidak benar. Mungkin setelah kami tadi sudah diskusi panjang lebar, mungkin hari ini itu kami akan menempuh proses atau melaporkan ke Polda NTT terkait dengan memberitakan informasi yang tidak benar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi atau Elektronik. Pada prinsipnya setelah kami menelusuri berita ini, ternyata ini bukan media yang menyebarkan, tapi dari konteks opini-opini, dan ini kan dari website WordPress. Dan siapa saja bisa membuat akun di situ dan kemudian menuliskan opini-opininya, sehingga kalau ketika kami menelusuri dengan proses pidana menurut kami sangat mudah, karena kami juga sudah mulai berkoordinasi dari tadi siang sampai sekarang, dan kami sudah mengetahui pihak-pihak dan posisi-posisi orang yang bermain di soal akun ini. Jadi pada prinsipnya harus kami akan menyebut agar orang-orang seperti ini bisa ada efek jerah. Bagi saya seperti itu membantu pertama. Teman-teman, saya rasa clear ya, jelas ya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Kristen Jaya tentang klarifikasi tentang berita hoax yang ada, dan juga secara hukum oleh rekan saya Pak Mirna juga sudah sangat jelas. Intinya bahwa tetap kami akan memproses secara hukum akun-akun yang menyebarkan berita hoax tersebut, karena berita hoax itu jujur bahwa berita yang sangat sesat. Jadi kami pasti akan melaporkannya hari Senin. Hari Senin itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hari Senin kami akan membuat laporan di Polda NTT. Baik, saya rasa mungkin itu saja. Kalau menurut berita ini katanya hal ini sudah dimulai sejak periode Mei sampai Agustus tahun 2022 dan belum ada informasi lanjutan apa penyebabnya. Jadi ini kan sudah bulan Agustus, sampai sekarang per bulan Agustus tanggal hari ini 13 Agustus belum ada informasi, belum ada penarikan dana seperti yang diberitakan oleh artikel ini. Jadi saya juga kebingungan, orang dapat data dari mana, informasi dari mana, kok kita di dalam bank sendiri tidak pernah ada penarikan dalam jumlah yang besar. Apakah ini hanya untuk membangun opini di tengah masyarakat sehingga menjatuhkan bank kami? Jadi itu yang saya sangat bingung dengan pemberitaan ini. Tetapi saya pastikan di sini bahwa bank kami sangat sehat dan tidak ada penarikan dalam jumlah dana yang besar, itu tidak pernah ada. Dan saya rasa masyarakat Kota Kupang, masyarakat NTT sudah sangat pintar, sudah sangat paham, sudah sangat cerdas bahwa berita-berita seperti ini adalah berita-berita hoax. Dan kalaupun mau mendengar, kalau menurut masyarakat ini adalah sepihak dari saya, bisa juga dicek ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan itu semua bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Seluruh dunia bisa mengakses laporan keuangan kami, bisa mengakses laba rugi kami, neraca kami, di situ terbuka, karena
OJK itu sangat terbuka dan independen dan transparan. Jadi kalau ada isu-isu bahwa kita dalam keadaan ras dan hampir bangkrut segala macam, saya rasa itu sangat-sangat merugikan kami. Sehingga setelah tadi berkoordinasi dengan kuasa hukum kami, kami berpikir dan sependapat bahwa mungkin kami akan tempuh proses hukum yang ada terkait akun-akun yang telah menyebarkan berita ini. Terkait dengan berita hoax ini paling tidak punya dampak terhadap nasabah ya, yang ikut membaca atau mengikuti berita ini. Penekanan dari Pak sendiri terhadap nasabah kita yang ada supaya mereka tidak merasa tenang atau apa bisa diaman dengan pernyataan yang lebih tegas. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Memang saya rasa 1-2 nasabah sempat mempertanyakan hal itu, tetapi hampir 99% nasabah ini yang menghubungi saya, menghubungi staf kami tidak terpengaruh ataupun mereka tidak mempercayai informasi-informasi ini, sehingga dalam beberapa waktu tadi komunikasi yang mereka bangun kita jelaskan dan mereka malah mendukung, dan salah satu dukungan mereka itu adalah mereka menyuruh kita untuk melaporkan akun-akun tersebut karena justru mereka bilang ini bisa merusak industri perbankan, bisa merusak bank kami, sehingga perlu dilakukan tindak-tindakan tegas terhadap akun-akun tersebut. Dan mungkin saya sekaligus di sini saya klarifikasi kepada nasabah-nasabah debitur Bank Krista Jaya bahwa selama nasabah tersebut menabung dan atau melakukan deposito di BPR kami, saya jamin keamanan dan kenyamanannya 100%. Yang pertama karena kita diawasi oleh OJK, dan yang kedua kita LPS itu ada lembaga penjamin simpanan. Jadi setiap tabungan dan deposito nasabah-nasabah itu dijamin oleh pemerintah, sehingga tidak perlu nasabah deposan dan tabungan ini khawatir karena keamanannya bukan hanya dijamin oleh saya, tapi dijamin juga oleh pemerintah dan diawasi penuh oleh OJK.